alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bisa datang ke Bandung ini. Bisa berjumpa dengan Ustaz Abu Haidar hafizahullah ta'ala. Dan bisa berjumpa dengan antum semuanya. Semoga sebagaimana Allah mempertemukan kita di masjid ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, Allah mempertemukan kita di surganya. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, apa sih yang antum rasakan ketika antum melihat cermin? Apa jemaah antum melihat ya? Cermin itu ada yang hanya untuk wajah. Tapi ada cermin yang setengah wajah, setengah badan. Dan ada cermin yang menampilkan seluruh tubuh antum. Yang antum lihat adalah pantulan diri antum sendiri. Terkadang kita memperhatikan wajah. Berapa banyak di antara kita yang di wajahnya banyak komedo. Tapi dia nggak sadar. Karena dia tatkala memandang cermin terlalu jauh. Biasanya di kamar mandi hotel itu ada cermin yang kayak pembesar. Kalau antum mendekat, antum dapat melihat sampai pori-pori kulit antum. Tatkala antum melihat diri antum di cermin, melihat rambut antum berantakan, apa yang akan antum lakukan? Antum akan sisir. Tapi kalau ana lihat rambut ana nggak ada, jadi nggak ada yang perlu disisir. Biasanya jenggot yang ana sisir. Kadang-kala jenggot ini kemana, ke timur, ke barat. Ana ingin kelihatan rapi. Tatkala antum melihat tubuh antum, melihat ada yang six pack namanya, tapi ada yang lihat kok one pack ya. Dilihat ke kanan, ke kiri. Ketika antum melihat itu kekurangan, antum akan berusaha memperbaiki. Tapi ada orang yang melihat itu kelebihan, sehingga dia melihat tubuh dia seperti itu. Ya biasa aja. Dan yang paling suka sama cermin itu siapa? Emak-emak. Bayangkan emak-emak itu kadang-kala mobilnya orang dia gunakan untuk bercermin. Padahal di dalam mobil itu ada orang. Dia lihat. Ini yang dalam mobil ngeliat. Aduh, na'udzubillah. Ahibati fillah. Tatkala kita melihat diri kita, tubuh kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita akan sedih. Kadang-kala kita nggak percaya diri. Terkadang kita juga nggak percaya dengan yang ditampilkan di cermin itu. Mungkinkah cermin itu berbohong jamaah?
Pernahkah antum melihat cermin yang bohong sama antum? Enggak, ini bukan wajah ana ini. Ini wajah orang. Ini bukan alis ana, ini alis orang. Bukan, itu diri antum. Antum kalau ngelihat di tempat fitness, itu banyak cerminnya. Kenapa? Supaya orang itu melihat kekurangan di dirinya, atau dia melihat ada kesempurnaan dirinya, dia ingin lengkapin lagi. Selalu dia lakukan itu. Tapi cermin itu hanya dapat menampilkan kekurangan fisik kita. Sedangkan di dalam diri kita ada sesuatu yang lebih penting daripada fisik kita. Mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kita dan memberikan segalanya kepada kita. Dia tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada fisik kalian, dan tidak pula melihat kepada harta kalian. Tatkala kita bercermin, imma yang pertama kita ingin melihat fisik kita atau harta kita. Kita lihat baju kita, kita akan rapikan. Kita melihat kancing satu ini belum, betul kancing anak belum, anak kancingin. Baik, dia melihat. Kadang-kala ada orang pakai baju karena terburu-buru, kancingnya itu berselisih. Dia nggak tahu. Ketika di depan cermin, Allah, ternyata ada masalah dengan diri kita. Kita sibuk cari baju yang paling bagus. Dan biasanya kalau antum datang pengajian, tahu-tahu yang di sebelah antum bajunya sama kayak antum. Tuh, aduh, kok sama? Antum kepingin tampil beda. Kenapa ada edisi terbatas? Orang cari, karena dia ingin tampil berbeda dengan yang lain. Antum beli sandal yang kalau bisa nggak ada yang menyamain. Tapi Allah mengingatkan kita bahwasanya Allah tidak melihat kepada harta kalian, tidak kepada jam kalian, tidak kepada topi, tidak kepada pakaian, celana. Wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah Azza wa Jalla itu hati kalian. Di sini kita hadir seakan-akan orang baik. Masya Allah. Suara apa itu jemaah? Kita di sini duduk bersama seakan-akan kita orang baik semua. Kita duduk di masjid di akhir Jumat, di waktu yang mustajab, mendengarkan kajian, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh. Turun itu rahmat, sakinah. Allah menyebut nama-nama orang yang datang. Tapi ingat, Allah itu tahu kita siapa sebenarnya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu hati dan amal perbuatan kita. Sekarang bagaimana kita melihat kekurangan diri kita, jiwa kita, hati kita, amalan kita, dari mana kita? Apakah cermin yang dibuat oleh manusia itu dapat menampilkan kekurangan-kekurangan dan kesalahan hati kita, amalan kita? Nggak bisa. Terus bagaimana? Tatkala panca indera kita itu, mata kita tidak bisa melihat kekurangan kita. Diraba, nggak kelihatan. Bahkan terkadang antum melihat seorang manusia yang penampilannya begitu gagahnya, begitu indahnya, ternyata dia orang munafik. Sampai Allah menyebutkan tentang orang munafik ini secara penampilan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau melihat penampilan mereka, engkau takjub melihat mereka.
Dan kalau engkau mendengar mereka ngomong kayak orang yang paling Islam, takjub, terheran-heran. Maka sekarang bagaimana kita mengetahui kekurangan diri kita agar kita menjadi orang yang lebih baik? Allah sediakan buat kita cermin yang dapat memantulkan kekurangan-kekurangan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Apa cermin itu? Saudara kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum mir'atu akhi. Sesungguhnya seorang di antara kalian adalah cermin buat saudaranya. Fa in ra'a bihi adan falyumit anhu. Apabila dia melihat ada kesalahan, ada sesuatu yang mengganggu dalam dirinya, hendaklah dia menghilangkannya. Namun dalam sanad hadis ini ada permasalahan. Yang sahih yang diriwayatkan Abu Dawud, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang yang beriman itu cermin buat orang yang beriman. Bukan sekedar saudara. Kita sering tahu, mendengar al-mu'min akhul mu'min, atau al-muslim akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan ternyata di antara hak saudara kita adalah kita berdiri di hadapan dia untuk menjadi cermin buat dia. Agar orang itu melihat kekurangan dirinya. Yakuf anhu bai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Bagaimana seorang mukmin ini menjaga kehormatan diri saudaranya, membela dia, selain menjadi cermin buat dia. Ahibati fillah, saudara kita itu, khususnya kawan dan sahabat kita, itu bukan orang yang selalu percaya dengan apa yang kita omongkan. Selalu dia ngomong, oh ya benar, engkau benar. Bukan. Tapi saudara kita yang sebenarnya adalah yang jujur sama kita. Makanya dikatakan as-sadiq, sahabat itu. Laisa man saddaqaka. Bukan yang selalu mempercayaimu, selalu mengatakan engkau orang yang hebat, engkau orang yang baik. Enggak. Sebagian orang itu takut sama kita. Takut kehilangan maslahat yang dia dapatkan dari diri kita. Sehingga dia selalu mengiyakan apa yang kita katakan, mengiyakan apa yang kita perbuat, padahal salah, padahal tidak benar. Dia khawatir kehilangan persahabatan itu. Tapi saudara dan sahabat yang benar adalah yang jujur sama kita. Walaupun resikonya dia tahu, dia akan ditinggalkan sama saudaranya. Ahibati fillah, agama ini nasihat. Ana perlu nasihat. Terus terang, ana sering dipanggil dengan ustadz-ustadz yang lebih senior. Dikasih nasihat. Dikasih tahu, Syafiq, engkau itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Harus diperbaiki yang seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu dia cermin buat ana. Ana tidak melihat kekurangan diri ana. Sebagian kita merasa sudah baik, merasa sudah soleh, merasa sudah taat, merasa sudah ikhlas, merasa sudah berjuang, berdakwah. Tapi kita perlu cermin tadi. Sampai dikatakan, seharusnya kita memanggil saudara kita itu dengan panggilan apa? Wahai aku. Bukan wahai kamu, tapi wahai aku.
Sebagaimana ketika antum melihat cermin, yang antum lihat siapa? Aku, ini aku loh. Ketika antum melihat saudara antum melakukan kesalahan, dipanggil, wahai aku. Sebagian kita tatkala dikasih nasihat, baik itu dengan terang-terangan nasihat diberikan kepada dia dalam rangka memperbaiki, atau dengan sindiran, apa yang terjadi sama dia? Dia marah. Ana nggak suka sama ana. Bahkan sebagian orang itu bikin status di WA-nya, langsung dikomentari sama kawannya. Apa kata dia? Kamu nyindir aku. Status itu ditujukan kepada aku. Sampaikan kepada saudaramu. Itu status ditujukan kepada aku yang bikin. Dan engkau adalah aku. Wallahi ya ahibati fillah, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Itu manfaat kita bersaudara, jamaah. Itu manfaat kita hidup bersama. Itu manfaat cermin memantulkan diri kita. Tapi kebanyakan kita hanya memikirkan diri sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia mengatakan, rahimallahum ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati hamba, seorang manusia yang menghadiahkan kepadaku kesalahan-kesalahanku, kekurangan-kekuranganku. Ahibati fillah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu khata, suka berbuat salah. Cuma yang jadi masalah, sebagian kita nggak tahu salahnya dia di mana. Karena tidak pernah ada cermin yang ngasih tahu dia umat ini. Apa kata Allah di surat Ali Imran? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Apa yang dikerjakan? Salat, puasa, ya. Sedekah, ada sebuah keistimewaan jemaah yang lebih dari itu. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf bernahi munkar. Merajalelanya kemaksiatan, merajalelanya dosa-dosa, turunnya azab Allah, rusaknya berbagai macam tempat di negeri manusia itu karena amar ma'ruf dan nahi mungkar ditinggalkan. Kita nggak jadi cermin lagi jadi saudara kita. Kita hanya memikirkan diri kita. Tetangga kita berbuat dosa bertahun-tahun, kita tidak pernah menegur dia, kita tidak pernah mengajak dia. Ada masalah di diri kita. Kita menjadi umat terbaik karena kita beramar ma'ruf bernahi mungkar, jamaah. Maka ana berharap semua yang hadir di tempat ini, selesai kajian bagaimana dia mengajak orang lain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat, jamaah. Satu ayat. Enggak harus antum hafal 1000 ayat baru menyampaikan. Dengar satu ayat, dengar satu hadis tadi, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin cermin bagi mukmin lainnya, sampaikan. Antum cermin. Sekarang ini kita sulit mengenali atau mengetahui kekurangan diri kita dari sahabat kita. Karena banyak kawan-kawan dekat kita itu
ya hanya kawan kepentingan. Sehingga kita kalau kepingin tahu kekurangan diri kita, harus cari orang yang benci sama kita, yang hasut, baru kita tahu kesalahan kita. Kalau kawan kita, bagaimana aku menurutmu? Aduh, Masya Allah, kau orang baik, kau Masya Allah. Di Bandung ini anak nggak pernah ketemu orang kayak antum, Masya Allah. Terus bagaimana cara kita mengetahui kekurangan diri kita? Memang kadang-kadang dari musuh cuma. Padahal kata Nabi SAW, ad-din nasiha. Agama ini nasihat jemaah. Agama ini hadir bukan untuk menyusahkan, bukan untuk mempersulit, bukan untuk membuat orang menderita, bukan untuk menindas manusia. Sebagian orang itu takut sama Islam, Islamfobia. Kata Nabi SAW, ad-din nasiha. Agama ini nasihat. Artinya nasihat itu agama ini ingin kebaikan buat yang lainnya. Bukan memikirkan diri sendiri. Nabi SAW di kota Mekah, beliau sendirian. Beliau tahu resiko ketika mengajak umat manusia untuk jadi orang baik, beliau akan dibenci. Beliau akan dimusuhi. Bahkan ingat, ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira, kemudian beliau minta diselimuti oleh Khadijah, kemudian dibawa sama Khadijah menuju ke anak pamannya, Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Laitani kuntu jada'an hina yukhrijuka qaumuka. Andai kata aku dalam kondisi muda. Pada waktu itu Waraqah sudah tua dan sudah buta. Andai kata aku dalam kondisi muda, kuat, gagah, perkasa, ketika kaummu mengusirmu, la nasartuka nasran mu'azzara. Pasti aku akan menolongmu, membantumu mati-matian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awa mukhrijiya qaumi. Apakah kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah, ma min ahadin ata bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada satupun orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Bukan dicintai sama orang. Antum kalau jadi orang baik, insya Allah satu kampung suka sama antum. Satu kantor, Masya Allah, fulan, Masya Allah, orang baik. Dengar azan ke masjid, sholat duha, ngaji, puasa Senin Kemis. Insya Allah teman sekantornya semua suka. Tapi kalau antum naik levelnya menjadi cermin, banyak yang gak suka sama antum. Antum mulai ngomong sama fulan, fulan sudah azan, ayo ke masjid. Dilihat, sudah berangkat sono antum, titip sholatnya sama antum. Nah, ketika mereka waktu Ramadan gak puasa, antum puasa, mereka akan mengatakan antum orang baik. Tapi tatkala antum puasa lalu ngajak mereka, antum kenapa gak puasa? Antum jadi cermin ketika itu, kira-kira dia akan suka sama antum? Dia akan mengatakan, antum jangan ngurusin orang lain, urusi diri antum sendiri. Jadi tatkala antum menjadi cermin, antum siap untuk dihancurkan. Orang itu kalau melihat cermin, dia, ya Allah, anak kok kayak gini badan anak. Boleh jadi dia menghancurkan cermin itu. Maka kembali kepada sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan ad-din an-nasiha. Agama itu nasihat. Ingin kebaikan buat orang lain. Bukan hanya memikirkan diri sendiri. Maka tatkala sebagian manusia berpikir agama itu hanya di masjid. Agama itu hanya hadir ketika pernikahan. Agama itu hanya hadir ketika kematian. Bas, itu agama.
Ya, berarti dia nggak tahu untuk apa agama itu turun. Nasihat. Buat siapa? Lillah. Buat Allah Azza wa Jalla. Dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Wali kitabihi. Nasihat buat kitabullah. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Wali rasulihi, dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu nasihat. Ada kebaikan buat antum. Wali a'immatil muslimin, nasihat buat pemimpin-pemimpin umat Islam. Wa ammatim, buat keseluruhan umat Islam. Itu agama. Jamaah rahimakumullah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Nih ya, seorang sahabat Nabi yang dia masuk Islamnya mungkin di tahun ke-9 Hijriah. Akhir-akhir dari kehidupan Nabi SAW. Dia mengatakan, bayatu Rasulullah SAW. Aku membaiat Rasul SAW. Atas apa? Ala iqamis salah, agar aku mendirikan salat. Yang kedua, wa ita'iz zakah, agar aku menunaikan zakat. Yang ketiga, wan nushi li kulli muslim, agar aku menjadi cermin buat setiap muslim, agar aku memberikan nasihat buat setiap orang Islam. Kenal nggak kenal jamaah. Ini baiatnya Jarir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala hal ini ada di diri kita, insya Allah kebaikan itu menyebar di mana-mana. Antum tahu cerita bagaimana Nabi bisa hijrah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah? Cerita itu dimulai dari 6 orang. 6 orang. 6 orang ini sedang tahallul ya. Mereka habis lempar jumroh ketika haji di dekat Jumratul Aqabah, lalu mereka cukur, membotak rambutnya. Nabi mendakwain mereka 6 orang. Bagaimana 6 orang ini pulang jemaah menyampaikan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, cuma ada adab dan etika menjadi cermin. Ini yang terkadang kita lupa. Sebagian orang mengatakan yang penting sudah ana sampaikan. Bukankah Nabi menyampaikan alaihi salat? Bukankah Allah berfirman, "Wa ma 'alaika illal balagh." Tugasmu hanya menyampaikan. Dia mau terima tidak terima bukan urusan ana. Ada adab. Nabi SAW pernah ditegur sama Allah Azza wa Jalla. Surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau jadi lembut buat mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau kasar, ingat, ini Nabi. Kalau engkau kasar, keras hatimu, orang akan kabur darimu. Nggak akan mau bercermin dengan dirimu. Itu Nabi, apalagi kita jemaah. Sudah banyak dosa, sok paling bersih. Kau nasihat kadang kala sambil marah-marah. Jadi agar cermin itu dapat diterima, yang pertama, antum harus ikhlas. Bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung, bukan ingin dikatakan orang baik. Benar-benar antum berharap wajah Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah."
Siapakah orang yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak ilallah, ngajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirimu, bukan mengajak kepada kelompokmu, tapi mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Ini syarat pertama. Kalau antum nggak ikhlas, walaupun orang itu akhirnya dapat hidayah, antum nggak dapat pahala. Korek api neraka itu bukan penjahat, jamaah, tapi orang baik. Salah satunya alimun wa qari'ul Quran. Orang yang berilmu, ustaz, kiai, dan orang yang hafal Al-Quran. Di sidang dihadirkan orang ini di hadapan Allah Azza wa Jalla tanpa ada penerjemah. Lalu Allah menanyakan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan orang ini mengakui semua nikmat-nikmat itu. Lalu Allah bertanya, "Madza amilta biha?" Engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Apa kata orang ini? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku belajar ilmu ini untuk mengharap keridhaanmu, dan aku mengajarkannya kepada umat manusia. Aku ngajak orang-orang untuk kenal sama engkau, dan aku membaca Al-Quran untuk mendapatkan keridhaanmu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau. Sekarang kalau bicara ikhlas, mudah kita mengatakan lillahi ta'ala. Tapi ikhlas ini amalan hati, bukan amalan lisan. Antum mau mengatakan 1000 kali lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, tapi yang dihitung bukan yang di lisan tapi di hati. Maka tolong ketika antum hendak memberikan nasihat menjadi cermin, antum benar-benar berharap keridhaan Allah. Karena orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, antum memberikan nasihat karena cinta sama dia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Ketika antum melihat cermin, lalu antum melihat kopiah antum miring, mau jemaah. Kadang kalau orang pakai kopiah miring. Loh, kok miring ya? Bismillah. Oh, lurus sudah. Jadi atas dasar memang antum ingin kebaikan buat orang itu. Antum cinta sama dia. Dan ini hak saudara kita yang terkadang kita lupakan. Kita tahu dengan 6 hak sesama muslim. Siapa yang nyebutkan? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah SAW. Haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Idza stansahaka fansahhu. Iya, idza stansahaka fansahu. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata fattabi'hu. Mana hadiahnya jemaah? Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal buat antum. Naam. Hak muslim atas muslim lainnya 6 yang sering kita tahu. Kalau berjumpa, ucapkan salam. Kalau diundang, datang. Kalau minta nasihat, kasih nasihat. Kalau dia bersin lalu mengatakan alhamdulillah, doakan, katakan yarhamukallah. Kalau dia sakit, kunjungi. Kalau dia mati,
ikut jenazah, antarkan jenazahnya. Baik, 6 hak ini mulainya dari hak cinta. Kalau kita nggak cinta, gimana kita akan melakukan 6 hal itu? Betapa seringnya kita ini ketemu sama orang nanti nih. Nah, antum, siapa namanya? Sudirman, kenal sama yang di kiri antum? Nggak kenal, lihatan jamaah. Bukan saudaranya antum dia. Coba kenalan dulu sekarang. Masya Allah, kasih hadiah 2 orang saja jamaah. Jamaah, antum jangan pergi dari sini kecuali kenal sama ini kanan antum. Ucapkan salam, assalamualaikum, apa kabar, dari mana, tukar nomor handphone, karena saudara gitu. Tapi yang terjadi kita hanya mengucapkan salam kepada yang kita kenal. Dilihat, siapa fulan yang nggak kenal. Salim alaihi. Makanya terkadang antum duduk bersama di sini, boleh jadi yang di sebelah antum masuk surga lebih dulu, jemaah. Mungkin dia ingat sama antum, mana fulan yang waktu itu datang kajian sama ana? Kok nggak kelihatan di surga Allah Azza wa Jalla? Mungkin dia kasih syafaat buat antum. Wallah jamaah, kita perlu sama saudara kita. Sampai ada yang mengatakan akhaka, saudaramu, perhatikan saudaramu. Fa inna man la akha lahu kasa'in ilal hijab bighairi silahi. Orang yang nggak punya saudara itu seperti orang yang berangkat perang nggak bawa senjata. Di mana antum cari saudara? Di sini, di rumah Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, yang pertama ikhlas, yang kedua nasihat antum karena antum cinta sama dia. Kemudian jamaah, yang ketiga ingin memperbaiki. Setelah antum cinta, antum benar-benar ingin memperbaiki agar orang itu jauh lebih baik. Ketika antum melihat saudara antum mau terpeleset, antum lihat jalannya itu licin, ada air. Apa yang antum akan lakukan? Antum akan teriak jamaah, fulan awas, awas air. Antum benar-benar ingin menyelamatkan dia. Bukan ngelihat fulan, oh jatuh kayaknya bentar lagi. Ini jatuh. Jatuh kan? Iya, jatuh. Astagfirullahaladzim. Antum benar-benar ingin agar orang itu selamat, jemaah. Kemudian hendaklah memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Jangan di depan orang. Ketika di grup dia melakukan sebuah kesalahan, ada sebagian yang tampil langsung memberikan nasihat. Aku cermin buat saudaraku, langsung dikasih nasihat, yang engkau katakan ini nggak benar, ini dan itu. Apa nggak bisa antum wapri, antum japri dia, sampaikan afwan, pendapat yang antum sampaikan itu sepertinya lemah. Coba antum lihat, ini loh dalilnya, ini loh seperti ini dan itu. Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini Imam Syafi'i. Beliau yang sampai hari ini namanya harum kita kata. Beliau pernah mengatakan, ta'ammadni binushika bin firadin. Tolong kalau engkau mau kasih nasihat sama aku, kasih nasihat aku ketika aku sendirian. Wajannibni nasiha fil jamaah. Hindarkan aku dari memberi nasihat di depan orang banyak. Grup itu orang banyak. Ketika kita duduk bersama ada orang banyak gitu. Fa inna nusha bainan nasi naw'un minat taubihi la ardustima. Sesungguhnya memberikan nasihat walaupun niatnya baik, tapi dilakukan di depan orang, sejatinya itu adalah pelecehan. Itu pelecehan. Anak kita saja jemaah, anak kita. Kalau bapaknya sering ngasih nasihat di depan kawan-kawannya, di depan orang banyak, anak itu merasa dilecehkan sama bapaknya. Padahal dia tahu bapaknya cinta sama dia.
Bapaknya ingin kebaikan sama dia, tapi gara-gara caranya salah dia merasa dilecehkan. Bagaimana kalau itu orang lain? Apalagi orang itu punya jabatan. Orang itu adalah orang yang terhormat. Maka akhirnya yang antum lakukan itu bukan menginginkan kebaikan. Hati antum ingin menjatuhkan orang itu. Kemudian ahibati fillah, nasihat itu boleh jadi bentuknya jelas, terang-terangan untuk dia. Kita ngomong sama dia langsung. Tapi kadang-kala nasihat itu sindiran aja. Nggak perlu disebutkan nama orang itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau naik mimbar jemaah. Minta Bilal untuk mengumpulkan para sahabatnya. Gara-gara ada 3 orang yang memiliki prinsip yang salah. 3 orang ini datang ke rumah Nabi SAW. Dia tanya sama istri Nabi, gimana sih ibadahnya Rasul SAW? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Nabi sholat di malam hari, beliau tidur. Tidur, beliau sholat. Artinya bukan full begadang sholat, enggak. Terus kalau siang hari, kadang-kala Nabi puasa, kadang-kala Nabi enggak puasa. 3 orang ini beranggapan amalan Nabi itu sedikit. Lalu mereka mulai memiliki ide yang seakan-akan ide ini baik. Dan kita harus tahu, setan itu akan menyesatkan antum dengan 2 cara. Yang pertama dengan syahwat, yang kedua dengan syubhat. 3 orang ini nggak ingin berbuat dosa aja, tapi ingin nambah ibadah. Yang satu mengatakan amma ana fa'aqumul lail wala ana. Aku akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Menurut antum baik apa tidak? Sholat sepanjang malam, beribadah. Yang kedua mengatakan amma ana fa'asumud dahr. Aku akan puasa sepanjang tahun. Bukan Senin Kemis, bukan Daud, tapi sepanjang tahun. Dia mengatakan itu karena ingin beribadah yang maksimal, bukan ingin berbuat dosa. Tapi ternyata itu adalah bisikan setan juga. Yang ketiga mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah dengan wanita. Aku akan fokus beribadah, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. 3 prinsip ini adalah prinsip yang tidak benar, tapi seakan-akan baik. Bagaimana cara Nabi memperbaiki 3 orang ini? Maka Nabi kumpulkan para sahabatnya. Beliau naik ke mimbar, lalu beliau mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa maksudnya ini? Ada orang-orang yang mengatakan ini dan itu. Nabi tidak menyebutkan nama. Karena hanya perlu disindir, orang itu sudah tahu. Tapi terkadang ada yang marah jemaah. Ada cerita ustadz ini. Dia khutbah Jumat. Yang hadir khutbah Jumat itu banyak jemaah. Sampai rumahnya ditanya, apa ustadz? Antum tadi nyindir ana ustadz. Ajib jemaah. Ini khutbah Jumat. Yang hadir banyak, masjid itu penuh. Ini orang merasa disindir. Berarti dia kan salah. Dia merasakan dia melakukan kesalahan ini. Padahal ustadz itu ceramah buat semuanya. Apa kata ustadz ini? Alhamdulillah kalau antum merasa tersindir. Ana nggak tahu. Ana ceramah buat semua orang. Ana ingin mengajak semua orang jadi orang baik. Kalau antum merasa tersindir berarti antum orang baik, kata dia. Karena antum merasa antum melakukan kesalahan itu. Maka tadi
memberikan nasihat bisa langsung ke orangnya, bisa dengan cara sindiran. Boleh. Bikin status. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kembali kepada niat tadi. Antum benar-benar cinta. Anak kadang-kala ngomong sama istri anak. Anak ngomong sama dia, anti enggak usah ngeliat statusnya orang. Insya Allah. Kemudian anak tanya lagi. Udah nggak ngeliat statusnya orang. Masih belum bisa kata dia. Baik, sampai terakhir berapa hari yang lalu. Dia ngomong sama anak. Bang, kata dia. Statusnya abang itu nyindir anak. Kok bisa anak ngomong gitu? Sampai istri anak merasa anak bikin status. Itu nyindir dia. Enggak lah, yang ngelihat statusnya orang banyak gitu loh. Kalau merasa itu menyindir, ya alhamdulillah. Artinya kan kita berarti, oh berarti anak punya kesalahan itu. Itulah manfaat cermin. Kita bisa ngeliat, oh ternyata anak kayak gitu. Anak selama ini nggak ada yang ngasih nasihat. Tapi sebagian orang jamaah, karena sering disindir, bukan sering disindir, sering merasa disindir, apa yang dia lakukan? Diblokir. Nggak ada fulan, ada. Subhanallah. Itulah tadi kenapa kita sulit akhirnya mendapatkan kawan yang jujur sama kita. Bahkan kawan yang jujur, yang seperti cermin, yang menampilkan kita apa adanya, kita nggak suka. Kita nggak suka. Kita akan cari kawan yang lain. Enggak, sudah anak nggak mau kamal sama fulan. Wallahi fulan ini hasud sama anak. Itu perasaan. Engkau suudzon sama dia. Boleh jadi dia ingin kebaikan buat dirimu. Kemudian perlu memilih waktu yang tepat. Suami istri ini juga cermin. Ana izin minum dulu ya. Bismillah. Yang paling tahu sama diri antum, diri kita nih para suami, itu siapa? Istri kita. Dia lihat suaminya. Di luar katanya orang baik. Ada ustaz, insyaallah. Kata istrinya, na'udzubillah ya Allah. Ada yang seperti itu ya. Nah, bahkan ada istri yang nggak jadi cermin sebenarnya. Dia tahu suaminya nggak baik. Suaminya melakukan banyak dosa. Tapi karena dia merasa butuh sama suaminya, dia nggak pernah memberikan nasihat kepada suami. Padahal dia bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ingin memberikan nasihat kepada suami, tolong cari waktu yang tepat. Jangan orang lagi lapar dikasih nasihat. Suami datang kerja, ya Allah ya Allah, anak mau makan, kata lapar, kata istrinya, duduk sini dulu bang. Masya Allah, ini mau makan suruh duduk. Iya, ada apa? Anak lihat abang ini sudah nggak pernah sholat qobliyah sama ba'diyah. Aduh, nanti makan dulu. Makan dulu. Wallahi ketika kita milih waktu yang tepat, suasana yang nyaman, insya Allah orang itu nerima. Suami juga seperti itu. Ketika memberikan nasihat kepada istrinya, tolong jangan di depan anak-anaknya. Sebagian suami itu melecehkan istrinya. Ini ibu anak-anak. Dia punya kehormatan yang harus dijaga. Bagaimana dia dihormatin sama anak-anaknya, dicintai sama anak-anaknya. Oke, dia melakukan kesalahan, tugas memperbaiki. Engkau jadi cermin buat dia. Kapan? Cari waktu yang tepat. Nunggu anak-anak tidur. Ketika anak-anak sudah tidur, malam hari, engkau kasih hadiah buat istrimu. Katakan kepada dia ucapan yang indah. Nabi SAW pada waktu mau ngasih nasihat, Abu Dzar ini punya kekurangan. Dan Nabi secara tegas mengatakan kepada Abu Dzar,
Beliau mengatakan kepada Abu Dzar, "Wallahi inni uhibbuka." Demi Allah aku cinta kepadamu. Tadi yang kita bicarakan, muslim itu harus cinta sama saudaranya sang muslim. Maka Nabi mengatakan, demi Allah aku cinta kepadamu. Inni araka dhaifan. Aku melihatmu orang yang lemah, Abu Dzar. Engkau jangan pernah menjadi pemimpin walaupun anak buahnya cuma 2. Bayangin. Itu Nabi nyampaikan itu. Dia melihat ada kelemahan di diri orang ini. Enggak bisa jadi pemimpin. Ya udah jangan. Tapi sebagian kita, Masya Allah. Fulan menjadi pemimpin. Wow, antum bagus. Masya Allah. Bismillah, ana dukung. Padahal antum tahu fulan lemah. Fulan kalau jadi pemimpin rusak yang dia pimpin nantinya. Karena orang punya karakter yang berbeda-beda. Nabi menyampaikan itu. Dan beliau mulai dengan cinta. Bagaimana ketika antum mau ngasih nasihat istri antum, ibu anak-anak antum. Antum cari waktu yang tepat, duduk sambil minum teh, kasih hadiah, katakan kepada dia, wallahi inni uhibbu. Demi Allah aku cinta kepadamu. Tapi sebagian suami mengatakan, demi Allah aku benci sama engkau. Kalau enggak sudah aku ceraikan, cuma kesian sama anak-anak ini urusan. Allahu Akbar jamaah. Mungkinkah dia akan dengar nasihat? Enggak, akhirnya. Yang ada di benak istri, oh suamiku sudah enggak suka sama aku. Maka biasanya rumah tangga itu akan hancur. Maka tolong cari waktu yang tepat, kondisi yang tepat untuk memberikan nasihat kepada saudara kita. Kemudian yang terakhir, sabar. Karena biasanya antum akan disakiti, dicuekin, tadi diblokir. Ada jemaah orang yang sudah diblokir. Ustaz, ana ini nggak tahu kenapa ya fulanah ini kok blokir ana Ustaz. Padahal ana cinta sama fulana. Ya udah sabar. Sabar. Antum kirim hadiah buat fulana atau kirim salam lewat orang lain, berusaha untuk membuka pintu hatinya dan doakan orang itu. Karena bukti antum benar-benar ikhlas, bukti antum cinta sama dia, bukti antum ingin kebaikan buat orang itu. Setelah antum memberikan nasihat, setelah antum jadi cermin di hadapan dia, antum akan mengangkat tangan memohon kepada Allah, Allahumma hdi fulan. Ya Allah berikan hidayah kepada fulan. Terkadang kita lupa berdoa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Na'am, barakallahu fiik.